kembali lagi dengan saya, Feby Riyandi. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 Malam. Saya dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis dan pengujian hipotesis. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu ada pengertian hipotesis, contoh hipotesis, ciri-ciri, jenis-jenis, lalu ada tujuan juga. Dan di sini juga saya akan membahas tentang pengertian pengujian hipotesis dan prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama akan kita bahas pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah teori atau pernyataan. Lalu, pengertian hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Contohnya adalah misalnya kamu akan meneliti tentang hubungan antara kebiasaan manusia buang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Lalu, berdasarkan data sementara yang kita dapatkan, hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah yang ada di Indonesia. Artinya, kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Di sini ada contoh hipotesis. Di sini ada dua contoh kasus contoh hipotesis. Contoh kasus pertamanya adalah rata-rata waktu belajar siswa SMA Negeri 55 Jakarta sama dengan 20 jam per minggu. Lalu contoh kasus kedua ada rata-rata nilai siswa dan siswi SMA Negeri 55 di atas 90. Lalu di sini ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik itu harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, lalu harus sesuai dengan ilmu, harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus dapat menerangkan fakta-fakta. Lalu di sini ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Apa aja sih 3 bentuk rumusan hipotesis? Untuk yang pertama ada hipotesis deskriptif, kedua ada hipotesis komparatif, yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Yang pertama kita bahas hipotesis deskriptif terlebih dahulu. Suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Contohnya, rata-rata nilai siswa SMA 23 Jakarta di atas 85. Lalu yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan dua variabel atau lebih. Nah, contohnya di sini rata-rata nilai siswa SMA 23 kelas 12 sama. Nah, sama di sini itu tidak ada juga yang lebih banyak dan tidak ada juga lebih banyak lebih tinggi nilainya atau lebih kecil nilainya. Lalu di sini ada hipotesis asosiatif. Suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya adalah waktu belajar sangat mempengaruhi nilai. Nah, maksud dari waktu belajar sangat mempengaruhi nilai itu semakin tinggi waktu belajar kita, semakin tinggi juga peluang untuk kita dapat nilai yang bagus. Lalu di sini ada tujuan hipotesis. Tujuan hipotesis yang pertama itu ada memberikan penjelasan sementara tentang gejala, lalu ada memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, lalu ada memberikan pernyataan hubungan yang akan diuji, memberikan arah penelitian, dan memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Lalu di sini kita akan membahas pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan, yakni memutuskan apakah pengujian hipotesis kita ini akan diterima atau ditolak sebuah hipotesis. Lalu di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Di sini ada 4 tahapan. Untuk tahapan pertama itu kita harus menentukan hipotesisnya. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi.
Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, kita harus menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan tentang apa yang akan kita uji hipotesisnya. Lalu di sini ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur-prosedur yang memungkinkan untuk menentukan apakah sampel yang diamati berbeda atau berpengaruh secara signifikan sehingga dapat diputuskan apakah suatu hipotesis akan diterima atau ditolak. Nah, di sini ada lambang HA dan H0. HA, A berpengaruh terhadap B, ini dari dugaan peneliti. Lalu H0, A tidak berpengaruh terhadap B, yang serta sebaliknya. Lalu uji hipotesis. Apakah hipotesis yang akan kita ajukan HA diterima atau ditolak? Nah, di sini ada B, kemungkinan kesalahan pada pengujian hipotesis. Di tabel tersebut ada keadaan populasi yang sebenarnya, lalu ada kesimpulan berdasarkan sampel. Untuk H0 benar, terima H0 berarti keputusannya benar. Lalu untuk terima HA, salah jenis 1. Untuk HA benar, berarti salah jenis 2, dan terima HA-nya itu keputusannya benar. Di sini ada penjelasan. Salah jenis 1, A, kesalahan akibat menerima HA. Padahal sesungguhnya H0 yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat H0 ditolak. Padahal sebenarnya H0 itu benar. Tapi tipe ini bisa dikontrol sekecil mungkin, sehingga ketika menerima HA akan tahu tingkat kesalahannya seperti apa. Nah, untuk salah jenis 2, B, kesalahan akibat menerima H0. Padahal sesungguhnya HA yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat H0 diterima, padahal sebenarnya H0 itu salah. Nah, salah jenis 1 ini berbeda dengan salah jenis 2. Tipe salah jenis 2 ini tidak bisa dikontrol karena kita hanya meneliti HA atau hipotesis yang akan diajukan atau diduga. Dalam statistika, lazim digunakan salah jenis 1A dalam pengujian hipotesis daripada menggunakan salah jenis 2B. Lalu di sini ada tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah peluang maksimum di mana dengan peluang tersebut kita akan rela mengambil resiko terjadinya salah jenis 1A. Tingkat signifikansi yang lazim menggunakan 0,01 atau 1% atau 0,05 atau 5%. Artinya, jika kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, artinya kita yakin sekitar 95% keputusan yang kita buat itu benar. Contohnya, 100 orang yang kita berikan hasil makanan, 95 orang ini akan mengatakan bahwa makanan kita ini enak. Artinya dengan minimal 95 orang, hipotesis kita akan diterima. Tapi beda ketika hanya 94 yang mengatakan enak, maka hipotesis HA itu akan ditolak dan H0 itu akan diterima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.